Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Radallahu salamu alaihim ajmain fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Satu Fatihah. Wahaka al-Yafi'u Wahaka al-Yafi'u ngan Ja'farin Abi Sulaiman. Al-Yafi'i menceritakan dari Ja'far bin Abi Sulaiman. Qala Ja'far bin Abi Sulaiman mengatakan, marartu ana wa Malik bin Dinarin fil Basrati. Aku Ja'far bin Abi Sulaiman dan Malik bin Dinar, itu kan apa, sufi besar lah Malik bin Dinar, lewat di kota Basrah. Fa bainama nahnu naduru fiha mararna bi qasrin yu'malu. Nah, ketika kami sedang berputar-putar di kota Basrah, kami melewati satu bangunan yang sedang dikerjakan. Wa idza syabun jalisun ma ra'aitu ahsana wajhan minhu. Nah, tiba-tiba aku lihat ada seorang anak muda yang duduk dekat situ. Aku belum pernah melihat pemuda yang wajahnya setampan itu, tampan banget. Wa idza huwa ya'muru bi bina'il qasri wa yaqulu wa huwa yaqulu if'alu wasna'u. Pemuda itu memerintahkan pekerja-pekerja atau tukang-tukang yang mengerjakan bangunan itu. Dia mengatakan kerjakan yang ini, buat yang ini. Faqala li Malikun. Kemudian waktu itu Malik bin Dinar berkata kepadaku, amataro ila hadza syabi wa husni wajihi wa hirsihi ala hadzal bina'i ma ahwajani ila an as'ala rabbi ayyukhallisahu fala'allahu yaj'aluhu min syababi ahlil jannati ya Ja'faru min syababi ahlil jannati ya Ja'faru udkhul bina ilaihi. Waktu itu Malik bin Dinar berkata kepadaku, adakah engkau lihat pemuda ini yang tampan wajahnya dan ambisinya untuk membangun rumah atau bangunan ini? Apa ini? Alangkah aku inginnya memohon kepada Tuhanku agar menyelamatkan anak muda ini. Nah, siapa tahu Tuhanku menjadikan anak muda ini sebagai pemuda-pemuda ahli surga. Wahai Ja'far, masuklah denganku untuk mendatangi pemuda itu. Qala Ja'faru fadakhalna wasallamna faraddas salam walam ya'rif, dan seterusnya.
Ja'far bin Abi Sulaiman melanjutkan ceritanya. Kemudian kami pun mendatangi pemuda itu dan mengucapkan salam. Dan pemuda itu juga menjawab salam kami. Malam ya'rif malikan. Dan pemuda itu belum tahu bahwa yang datang itu adalah Malik bin Dinar. Falamma ngarafahu qama ilaihi. Nah, ketika pemuda itu tahu bahwa yang datang adalah Malik bin Dinar, ulama besar tahu. Maka pemuda itu segera berdiri untuk menghormati. Faqala ma hajatuka. Kemudian pemuda itu bertanya, apa yang engkau butuhkan untuk melayani? Qala kam nawaita antung fiqo ala hadal qasri. Malik bin Dinar pun bertanya, berapa yang kamu niatkan untuk kamu belanjakan untuk membuat bangunan ini, rumah ini? Qala mi'atu alfi dirhamin. Pemuda itu menjawab 100.000 dirham. Cara saiki ya mungkin 1 miliar apa 10 miliar. Qala ala tu'tini hadal mala fa'adongahu fi haqqi wa atmana laka 'ala Allahi azza wa jalla qasran khairan min hadal qasri biwildani wa khuddamihi wa kibabuhu wa khiyamuhu min yakutatin khamra'a murassongan bil jawahiri turabu azza faranu wa milatu al misku afsaha min qasrika hada, dan seterusnya. Kemudian Malik bin Dinar pun berkata, maukah engkau memberikan harta atau uang yang akan kamu gunakan untuk membangun rumah ini kepadaku? Kemudian aku akan gunakan uang itu untuk memenuhi hak-haknya, dan aku jamin untukmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Aku janjikan untukmu di sisi Allah Azza wa Jalla bangunan yang lebih bagus dari bangunan yang kamu rancang ini, disertai dengan istri-istrinya, pelayan-pelayannya, dan atapnya, pucuk atapnya, dan atapnya itu dari yakut merah yang ditretes ya, dihiasi disepuh dengan intan yang debunya saja dari minyak za'faron, dan temboknya dari misik, serta lebih luas daripada bangunanmu ini. Layak rubu lam yamassahu badani walam yabnihi banin. Dan gedung itu, bangunan itu tidak akan rusak dan belum pernah disentuh oleh dua tangan pun. Dan bangunan itu tidak akan pernah ada yang bisa membangun seperti itu. Qala lahu al-jalilu kun fakana. Yang zat yang maha agung yaitu Allah menciptakannya dengan berfirman, jadilah, kemudian bangunan itu langsung jadi. Ada pemuda membangun rumah, ditanya Malik bin Dinar, habis berapa ini nanti rencana? 10 miliar. 10 miliar kamu kasihkan aku, nanti kamu
saya jamin, saya berikan bangunan di sisi Allah di surga nanti. Yang begini dan begitu lebih hebat dari ini dan itu. Kira-kira nek anong bangun rumahnya tanya itu. Habis berapa ini nanti? 500 juta. Kasihkan saya. Matamu. Nah ini karena Malik bin Dinar tadi kan melihat si Ja'far bin Abi Sulaiman, melihat pemuda ini kok ganteng, tampan, ambisius, bergairah. Malik bin Dinar, wah ini kasihan ini. Ini nanti kalau masuk neraka gimana ini? Udahlah aku tak bikin acara. Aku akan memohon kepada Allah agar pemuda ini menjadi salah satu pemuda surga. Itulah. Ya, caranya seperti ini. Faqala fakhallini al-lailata wa bakir alayya ghadan. Apa ya? Kemudian pemuda itu menjawab, berilah saya waktu semalam dan besok pagi-pagi temuilah saya lagi. Saya mikir semalam. Ini enggak menolak. Saya ini beliau nolak. Nah, ini zaman dulu enggak begitu. Malik bin Dinar ulama. Dan orang dulu juga tidak seperti orang sekarang masalahnya. Faqala nangam. Kemudian Malik bin Dinar pun mengatakan oke. Qala Ja'faru fabata Malikun wa huwa yufakiru fi syabbi. Kemudian Ja'far pun meneruskan ceritanya. Maka Malik bin Dinar pun menginap dan dia sepanjang malam memikirkan pemuda tersebut. Falamma kana fi waqti sahari danga fa aksara minad dungai. Nah, ketika waktu sahur tengah malam dini hari, Malik bin Dinar pun berdoa dan memperbanyak doanya. Falamma asbahna ghadauna faidan bisyabi jalisun. Nah, ketika pagi harinya kami pun pagi-pagi mencari pemuda itu, ternyata pemuda itu sudah duduk. Falamma ngayana Malikan hasya ilaihi. Nah, ketika pemuda itu tahu ada Malik bin Dinar, maka dia segera mendatangi Malik bin Dinar itu. Summa qala, kemudian pemuda itu berkata, ma taqulu fima qulta bil amsi. Nah, pemuda itu berkata, apa yang engkau ucapkan kemarin itu? Qala taf'alu. Malik bin Dinar pun bertanya, apa kamu setuju? Qala nangam. Kemudian pemuda itu menjawab setuju. Apa? Fa'ahdara al-badra wadanga bidawatin wakirtosin. Kemudian pemuda itu mengambil apa ya? Al-badra ya apa? Cuwilan dari perak. Dan Malik bin Dinar pun meminta tinta bersama apa, meminta tinta lagi berarti anu ya ini pena. Kemudian pemuda itu mengambil pena dan pemuda itu meminta tinta dan kertas. Summa kataba bismillahirrahmanirrahim hada ma damina Malik bin Dinarin li fulan ibni fulanin. Inni damintu laka 'alallahi qasran badala qasrika bi sifatihi kama wasaftu wa ziyadatu 'alallahi wastaraitu laka bihadzal mali qasran fil jannati ausaha min qasrika fi dhillin dalilin bi qurbil
Azizi Al-Jalili. Kemudian Malik bin Dinar pun menuliskan di kertas itu dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat jaminan dari Malik bin Dinar untuk si Fulan bin Fulan, nama pemuda itu. Aku menjaminkan untukmu di sisi Allah bangunan atau gedung sebagai ganti gedungmu dengan spesifikasi sebagaimana telah aku tuturkan, dan tambahannya terserah Allah. Dan aku membeli darimu pemuda ini dengan harta. Dengan harta ini, dengan bangunan di dunia ini, untuk membeli bangunan di surga yang lebih luas daripada bangunanmu, di dalam dhilin dhalilin, di dalam naungan yang menaungi, maksudnya dalam naungan Allah, bikur bil azizi, yang dekat dengan Al-Aziz Al-Jalil, Maha Perkasa dan Maha Agung. Sumatawa al-kitabah wa dafangahu ila syabi wahamalna al-mala. Kemudian Malik bin Dinar pun melipat surat itu dan memberikan kepada si pemuda itu. Maka kami pun membawa uang dari pemuda itu, tukar ke uang itu. Fama amsa malikun hatta ma bagiya indahu fauku mikdari kautin, fauku mikdari kauti lailatin. Kemudian sore harinya Malik bin Dinar pun fama amsa malikun hatta ma baqiya indahu fauku mikdari qauti lailatin. Kemudian sebelum sore Malik bin Dinar sudah tidak membawa uang dari pemuda itu kecuali sekedar untuk makan malam. Jadi semua langsung dibagikan oleh Malik bin Dinar untuk sedekah semua, tinggal sekedar untuk uang makan malam. Wa ma atang ala syabi arba'una yauman, dan tidak bertemu dengan pemuda itu lagi selama 40 hari. Hatta wajada malikun kitaban maudungan fil mihrabi ngindama in apa iki? In fatala min sholatil ghadati. Sehingga setelah 40 hari tiba-tiba Malik bin Dinar menemukan surat yang tergeletak di mihrabnya, di pengimamannya ketika beliau hendak sholat subuh. Fa'akhadahu wa nasyarahu. Kemudian Malik bin Dinar pun mengambil surat itu, kertas itu, dan membukanya. Fa'idan fi dharihi maktubun bila madatin. Hadhihi bara'atun minallah al-azizil hakim li Malik bin Dinarin. Ini tiba-tiba di punggung kertas itu tertulis tanpa tinta. Tulisannya adalah, ini adalah surat pembebasan dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana untuk Malik bin Dinar. Kan Malik bin Dinar berjanji pada pemuda ini oleh Allah dibebaskan dengan surat ini. Wa wafaina asyaba al-qasra alladhi dominta lahu wa ziyadata sab'ina dhifan. Dan aku Allah telah memenuhi telah memberi pemuda itu satu bangunan
yang telah engkau jaminkan kepada pemuda itu ditambah 70 kali lipat. Qala, kemudian Ja'far pun melanjutkan ceritanya. Fabaqiya Malikun muta'ajiban wa akhadha al-kitabah. Kemudian Malik bin Dinar pun terdiam penuh ketakjuban. Kemudian dia mengambil surat itu lagi, fakumna fadhabna ila manzilis syabi. Kemudian kami pun berdiri dan pergi ke rumahnya pemuda itu. Faidan al-babu masdudun wal buka'u fiddari. Nah, ternyata setelah sampai di rumahnya pemuda itu, pintu tertutup dan ada tangisan dari dalam rumah. Fakulna ma fa'ala syabu. Kami pun bertanya, apa yang telah dilakukan si pemuda itu? Qalu mata bil amsi. Mereka pun menjawab, pemuda ini mati kemarin. Fa'ahdarana al-ghasilah. Maka kemudian aku pun mendatangkan tukang memandikan mayat. Fakulna lahu anta ghasal tahu. Kemudian kami pun mengundang orang yang yang memandikan mayat pemuda itu. Kami pun bertanya kepada orang itu, apakah engkau yang memandikan si pemuda ini? Qala nangam. Tukang memandikan itu menjawab, ya aku yang tadi atau kemarin memandikan, kemarin memandikan. Qala Malikun fatisna kaifa sona'ta. Malik pun berkata, ceritakan kepada kami apa yang telah engkau lakukan. Qala, tukang memandikan itu, tukang mengurus jenazah itu menjawab, qala li qoblal mauti idza ma mittu wa kafantani faj'al hadzal kitaba baina kanafi wa badani baina kafani wa badani. Tukang mengurus jenazah itu mengatakan, sebelum pemuda itu mati, dia berkata kepadaku, kalau aku mati, kamu telah mengkafan, membungkusku dengan kafan, maka jadikanlah surat ini ada di antara kafan dan badanku, ikut dibungkus. Fajangal tu alkitabah baina kafanihi wa badanihi mangahu. Kemudian aku pun menjadikan surat itu terbungkus di antara kafan dan badannya dan dikubur bersama pemuda itu. Fa akhraja Malikun alkitabah. Kemudian Malik bin Dinar pun mengeluarkan surat itu. Faqala al-ghasilu hadza alkitabu bingainihi. Walladzi qabadahu laqad jangaltuhu baina kafanihi wa badanihi biyadi. Melihat surat itu, tukang memandikan jenazah, tukang ngurusi jenazah itu berkata, loh, ini adalah surat tersebut demi zat yang mencabut nyawa si pemuda itu, yaitu Allah. Benar-benar telah kujadikan surat ini ada di antara kafan dan badannya dengan tanganku sendiri, maksudnya aku sendiri yang menaruh surat ini ke badannya. Jadi bali suratnya kembali. Qala Ja'far bin Abi Sulaiman menuliskan ceritanya. Fakasura al-buka'u faqama syabun akharu faqala. Kemudian mendengar cerita itu banyak yang menangis. Kemudian ada pemuda lain yang berdiri mendengar cerita itu. Faqala ya maliku khud minni mi'ate alfi dinarin. Wa'at apa ge? Etman ya. Watman li mislah hadza.
wahai Malik bin Dinar, ambillah dariku 200.000 dinar. Tadi kan cuma berapa? Tikel 10 apa pira. Dan berilah aku jaminan sebagaimana engkau beri jaminan pemuda itu. Kala Malik bin Dinar pun menjawab, hai hata, kana makana, mafata mafata, wallahu yahkumu ma yurid. Malik bin Dinar pun menjawab, oh ya tidak bisa, apa yang sudah terjadi ya terjadi, apa yang sudah lewat ya lewat. Allah itu zat yang maha menetapkan apa yang dia kehendaki. Fakana Malikun kullama dzakara asyaba baka wadangalahu. Qala fakana Malikun kullama dzakara asyaba baka wadangalahu. Ja'far bin Abi Sulaiman pun mengatakan, Malik bin Dinar itu kalau menceritakan tentang pemuda tersebut, dia menangis dan kemudian berdoa untuknya. Tuh, jadi ada ini kejadian nyata, ini kejadian. Ada pemuda ketika Ja'far bin Abi Sulaiman masuk kota Basrah bersama Malik bin Dinar jalan-jalan. Habis itu ada pembangunan rumah mungkin mewah. Kalau sekarang mungkin 10 miliar atau 100 miliar. Di situ ada pemuda yang ganteng banget, tampan banget. Belum pernah Ja'far bin Abi Sulaiman melihat pemuda yang seganteng itu. Kemudian Malik bin Dinar kan tahu kalau Ja'far itu melihat ketampanan pemuda itu, kemudian mengatakan, wah ini pemuda ini tampan ya, oh ya, nah, dia ambisius ya, iya. Wah aku kasihan kalau nggak masuk surga ini. Aku tak berdoa kepada Allah agar pemuda ini masuk surga. Caranya yuk kita datangi, ya nih. Caranya berdoa Malik bin Dinar ya begitu. Yang punya rumah ini kamu, iya. Yang mau bangun kamu, iya. Rencananya habis berapa anggarannya? 10 miliar, 100 miliar. Kamu mau enggak? Uangmu itu kamu berikan kepadaku dan nanti terserah akan aku gunakan sebagaimana haknya uang itu. Kamu saya tukar dengan rumah di surga yang begini dan begitu, mau enggak? Nah, kira-kira nek pemuda sekarang ditanya gitu, lain jawab swarga ya swarga. Mlebu swarga iki carane werna-werna. Memang ngerampok kowe Pak Kiai. Ngono ta. Pemuda ini mikir, ya besok pagi Pak Kiai, Pak Kiai Malik bin Dinar, besok pagi saya kasih jawaban. Malam harinya Malik bin Dinar berdoa, doakan pemuda itu agar masuk surga. Pagi harinya, pagi-pagi menemui pemuda itu lagi, ya pemuda itu begitu melihat Malik bin Dinar langsung bergegas, penting ini. Udah jadi, deal. Ternyata kata deal itu nang Gunung Kidul ya populer ya. Mbah Warok biasa nggunakake kata deal. Mbah Warok nanti lah. Bapaknya Kang Margi lho. Celaknya kan Mbah Warok saya. Karena suka berperan warok ya. Kalau sudah nek pun deal, ternyata deal iki wis tekanan ndi ya. Deal nih Pak Kiai Malik bin Dinar. Ya. Nih, buatkan surat jaminannya. Malik bin Dinar buatkan surat jaminan. Pemuda itu menyerahkan uangnya. Terus sama Malik bin Dinar dibagi-bagi duit itu. Sore harinya tinggal untuk makan saja. Tinggal cukup untuk makan. Ya memang ulama kan gitu. Ulama ini kalau punya duit kan untuk kepentingan dakwah ta. Makanya sedekah pada ulama itu dilipat gandakan 700 kali lebih besar daripada bahkan bersedekah kepada orang tua atau keluarga itu karena begitu. Itulah. Terus selama 40 hari nggak ketemu. Nah, tiba-tiba itu ada surat di mihrab atau pengimamannya Malik bin Dinar. Sama Malik bin Dinar dia ambil.
Ini ternyata di belakang surat itu ada tulisan ini sudah selesai urusannya, ini dari Allah. Ya enggak, tulisannya enggak, tidak pakai tinta, maksudnya itu tulisan tersirat. Ternyata diambil, loh ini surat yang aku buat untuk si pemuda ini. Si pemuda kemarin itu. Terus Malik bin Dinar bersama Ja'far mendatangi rumah pemuda itu. Kok rumahnya tutupan, banyak yang nangis. Tanya ada apa sih? Mana si pemuda itu? Namanya misalnya Sopo, si Fulan. Mana si Fulan? Udah meninggal kemarin. Nah, terus yang ngubur siapa? Tukang mencuci, tukang mandikan dan mengubur siapa? Oh itu kan, panggil ke sini. Terus ditanya, kamu kemarin yang memandikan? Ya. Yang mengkafani? Ya. Yang menguburkan pemuda itu si Fulan? Oh iya. Gimana ceritanya? Si pemuda itu sebelum mati itu kebetulan bilang kepada saya, kalau saya besok mati kamu yang ngafani. Ini ada surat. Ini kok di apa jenenge? Dibungkus di antara badan saya dan kafan ya. Terus kok dikubur. Oh gitu toh. Malik bin Dinar ngasih lihat suratnya ini apa? Oh iya ini. Oh, kok bisa begini? Kok bisa begini ya? Nah, terus mendengar itu semua orang nangis terharu. Oh, ampuh ya. Ada pemuda lain, wahai Malik bin Dinar, saya setor kepada engkau 10 kali lipat dari 100 kali lipat dari yang disetorkan pemuda ini. Saya minta surat jaminan yang sama seperti itu. Oh ya enggak bisa, enggak bisa begitu. Tuh. Nah setiap Malik bin Dinar mencerahkan pemuda itu, beliau menangis dan mendoakan. Nah, wong saiki terjadi seperti itu malah, kayak begitu itu rekane sedekah akeh mah modar to, ngono. Padahal hakikatnya kan orang mati itu, kalau orang baik itu kan seperti orang keluar dari penjara. Di Sarkoneng ana lagi? Ana ora neng? Ada ya? Ada. Tanya Sarkoneng yang tahu ngerasa kayak gembiranya keluar dari penjara itu kayak apa? Sarkoneng kan masuk penjara gara-gara nabrak orang tanpa sengaja. Nek tanya yang lain ya belum pernah. Ini yang selain Sarkoneng yang pernah mondok di pondok pesantren Al Jeruji ada. Oh, Pak Agus Pleret itu tahu ya bilangnya. Mesti soal jeten nih. Keluar dari penjara kan seneng banget toh hari. Nah orang baik itu mati itu seperti orang yang keluar dari penjara. Nah dunia ini penjara, betul loh. Dunia serba repot, serba nggak enak. Seenak-enaknya dunia tetap aja nggak enak dibandingkan di akhirat bagi orang yang baik. Pemuda itu langsung meninggal bebas dari urusan dunia, husnul khatimah. Apa yang diceritakan oleh, apa yang dijanjikan oleh Malik bin Dinar itu ya dipenuhi oleh Allah. Itulah di surga kelak ada bangunan itu. Itulah orang sekarang ini, wah gara-gara sedekah banyak karo Kiai Malik bin Dinar stres terus mati ya mending ngono lah. Walah, saiki iki imane dah tipis. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babnya tentang sedekah ya. Satu cerita lagi, nek ceritanya nenteng. Wahaka aidon ngan Ja'farin bin Khattab. Imam Yafi'i juga menceritakan kali ini dari Imam Ja'far putranya Al-Khattab. Berarti adik atau kakaknya Sayyidina Umar. Qala beliau mengatakan waqafa ala babi sa'ilun. Ada pengemis mendatangi pintu rumahku. Fakultu li zaujati hal mangaki sayun.
Aku pun berkata kepada istriku, ada sesuatu yang bisa kamu berikan? Qala arba'u baidatin. Ada 4 telur. Fakultu idfangihinna lisaili. Aku pun berkata, berikan 4 telur itu kepada ini pengemis ini. Fafa'alat. Kemudian istriku pun melakukan hal itu, memberikan telur itu. Falama ing sarafa asailu ahda ilayya ba'du ikhwani mikhlatan. Apa ya? Fiha baidun. Nah, ketika pengemis itu telah pergi, ada salah seorang saudaraku memberiku hadiah dari apa itu dengan apa jadi ember untuk mikhlah ember. Ya. Memberi hadiah ember, di dalamnya ada telur-telur. Fakultu li zaujati. Maka aku pun berkata kepada istriku, kam fiha min baidatin. Berapa telur yang ada di ember itu? Fakolat salasuna baidatan. Istriku menjawab ada 30 telur. Fakultu laha waihaki a'taiti asaila arbanga baidatin. Waja'aki salasuna aina hisabun hadza. Kemudian aku pun berkata kepada istriku, aduh, kamu tadi kasih pengemis 4 telur ya, kok sekarang yang datang kepadamu 30 telur. Nah, ini hitung-hitungannya gimana, ini enggak kena ini. Fakolat hiya arbanguna illa anna ngasran maksuratun. Kemudian istriku menjawab, ini ada 40, cuma yang 10 pecah. Wakilah fi hadil hikayati kanat salasun minal baidi alladzi a'taitu asaila sahihatin. Apa ya? Wahidatun maksuratun faja'a bikulli wahidatin minhunna ngasrun ala sifatiha. Di dalam hikayat lain diceritakan, ini ada 30 telur. Ya, tadi pengemis itu saya beri telur-telur 3 telur yang tidak pecah, yang 1 telur itu pecah. Jadi tidak saya berikan. Jadi sedekah 3 telur dapat 30 telur. Nah, itu cocok dengan hitung-hitungan gitu. Karena Allah itu kan mengganti orang sedekah paling sedikit 10 kali lipat. Tadi ngasih telur 3 telur kepada pengemis. Nah, tidak terlalu lama dapat telur hadiah dari saudaranya 30 telur pas. Nah, tadi memberi 4 loh, kok jadi 30 enggak pas ini. Nah, itu dah bisa dihitung. Nanti kalau kamu sedekah itu ya terus ya kamu berhak untuk mengharap ganti dari Allah. Di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang langsung seperti itu. Kadang-kadang ya jarak waktunya panjang. Kadang-kadang misalnya sedekah terus dapat pekerjaan, misalnya sedekah 1 juta. Terus maklaran rumah Jawa, berarti 100 juta. Pak Wan ya. Misalnya itu kan pas hitungannya 10 kali lipat atau 100 kali lipat atau 20 kali lipat atau berapa. Di akhirat juga ada pahalanya. Kadang-kadang sedekah duit sama Allah diganti duit. Kadang-kadang sedekah duit sama Allah sebagian diganti duit, sebagian dikasih dituruti keinginannya, misalnya sakit pengen sembuh jadi sembuh, anak punya anak bodoh pengen pinter jadi pinter, anilah. Istri enggak nurut terus jadi nurut, anilah. Kan butuh biaya itu sedekah. Anak harusnya ujian itu enggak bisa karena sedekah terus jadi bisa mengerjakan, jadi lulus, misalnya gitu lah. Tuh, di samping sedekah itu kan
punya duit 10 juta, yang pakai sedekah 1 juta, yang 9 juta itu pasti aman, pasti, itulah dijamin Allah. Setan radoyan, demit randulit, tuyul rawero, buta ijo ya raro, ya, babi ngepet ya raro, nggak bisa diambil. Maling ya picek, nah itu kan, gitu. Nek isih diambil tuyul, diambil buta ijo, apa diambil maling, nah itu menunjukkan itu belum disodakoi mesti. Kalau udah disodakoi nggak mungkin. Nah, lupa sodakoh. Nah. Jadi kalau mau mengamankan harta itu kan macam-macam caranya. Ada yang nyewa satpam, ada yang nyewa dukun, nah, nyewa itu kalau jelas menangan ya malaikat, ya, malaikat yang jadikan satpam. Caranya ya sodakoh, disodakoh. 5%, 2%. Tuh. Terus apa lagi? Ya macam-macam Pak. Faedah sodakoh. Lama-lama kalau suka sodakoh terus, hobinya sodakoh, lama-lama nanti ditetapkan menjadi punya pangkat di sisi Allah, namanya sakho, orang yang pemurah. Kalau udah sakho beneran, udah pemurah beneran ya, masuk surga dari pintu manapun boleh. Nah, itu tuh dosa-dosanya asalkan tidak sampai kafir atau murtad atau yang keterlaluan ya diampuni semua, enggak dimasalahkan oleh Allah. Itulah. Mau urusan lancar, hidup tentram, bahagia. Itulah. Nah, ngono kuwi caranya. Ini ada, makanya dibaca lagi itu tentang sodakoh. Sodakoh sama dengan sukses. Apa di-share mon neng Facebook, gitu. Tautannya di-share meneh, gitu, biar pelajari. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan tiap sodakoh itu ya kalau bisa tiap hari. Kalau tidak bisa ya dia punya uang. Betul. Jangan lupa kan dulu, nek santri-santri dulu kan tak cari kerja, cari duit yang halal. Jangan bekerja yang tidak halal. Kedua, nanti hasilnya berapapun disyukuri. Disyukuri itu bukan hanya alhamdulillah saja. 5% atau 10% atau berapa seikhlasnya dipisahkan untuk sedekah. Nah, itu tadi hidup itu enak. Sedekah yang pendak tahun ya enake pendak tahun. Nah, Pak Wan ini anggere utuk-utuk kok ngoten-ngoten jak salaman amplopan nih. Tak hitung 3 juta, karo badhe pira ya bocah iki. Ngono ta? Iki mesti nyogok Gusti Allah ya. Bar kok cerita untuk badhe 30, ayo wingi kowe tas nyogok aku. Gitu itu. Carane nek arep ayu bakulan ngono kuwi tak kandhani. Wingi ilmune Pak Wan kuwi ya to. Maklaran apa motor kira-kira ngeraih badhe 2 juta ya paling ora wis sedekah 200.000 kok ya. Ndonga ndremimil ya Allah laku ya Allah payu ngono ora sedekah tetep ra payu. Pomo payu kowe badhe 2 juta engko tok sak ning dalan tiba. Mas saya lara atimu ta. Asem jinguk tenan. Ta mrene ngono ta. Badhe 2 juta mah ilang. Diasar tuyul, sapa sing tuyul malah nuduh. Krungu kawi biasane nek tuyul iki rambuté rada kriting karo bradal. Mesti Agus pleret. Ayo marah karo-karoan gara-gara kowe cetil ngono kuwi. Rangkaian ceritane dadi dawa banget. Ngono nek lara jantung langsung serangan jantung, wis malah kelangan ta badhe ta. Badhe 2 yuta malah ilang. Ngarani tuyul sing nyenjipuk, ngarani Pak Agus sing duwe tuyul, wah serangan jantung. Ayo mlebu nang ICU malah entek 3 yuta ya modar. Ya ta? Dikane nyambut gawe mah mung kapiran.
Misalnya. Piye nek payu nek ra payu mung mangkel. Karo sing calone sing tuku nesu. Mau cangkeme rasa digoceki lha cangkem kok tak goceki ya ora iso. Muring-muring. Padahal kowe tak cetil kowe kan ngono to. Nek kowe ora cetil ki ora ngono kowe ora ketemu pembeli sing cangkeme ra iso tak cekel kowe. Nek kowe tuku ketemu pembeli ya mesti cangkeme iso tak cekel, ilate cekel mesti ngono to. Misale. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi ada 2 cerita. Yang satu tentang berarti ampuh tenan pemuda tadi ya. Ini pengorbanannya besar tenan. Bayangkan misalnya kita ambil contoh misalnya, Ogleng punya uang 100 miliar. Mau bangun rumah. Lagi mulai fondasi, ketemu Malik bin Dinar. Gleng kayak bikin apa Gleng? Bikin rumah. Enggak lihat ya. Habis berapa nanti rencananya? 100 miliar. Wah, sugih kowe, bagus kowe. Cek to, gimana kalau tak ganti rumah di surga? Ngimpi. Mesti ngono kuwi ya. Makanya yang pemuda berikutnya, saya mau setor Wahai Malik bin Dinar. Ya enggak bisa, pemuda itu mau diberitahu seperti itu dan percaya itu imannya kuat banget ta. Ya, aneh ta pemuda itu. Saking kuatnya imannya ta itu. Lho. Ogleng kaya sing duwe swarga ngene mbahmu ya. Wani-wani jamin. Gek dapure rong karan mlebu. Wani-wani jamin. Oh dalile metu kabeh. Apa kel ya dalil metu kabeh. Intine mung cetel ngono. Ayo ngono. Biar kota gede ana cerita. Pak Kiai, kalau sedekah itu kalau gini gimana? Kalau kasihkan orang itu 100.000. Kalau nanti untuk jajan kan habis kan malah kasihan tetap kere dia. Tapi kalau misalnya 100.000 itu saya sedekahkan dengan syarat orang itu harus menggunakan 100.000 itu untuk modal untuk dagang. Terus kemudian saya pantau, saya ya itu baik kayak begitu itu. Cuma ya pahalanya ya tidak seperti memberi kok tidak membebaskan. Cok tak nih cok. Piro? Dit pinten? 1 triliun. Oh nggih matur nuwun. Ning ora kena tok nggo tuku. Nggih. Ora kena tok nggo jajan. Nggih. Ora kena tok demok. Nggih. Pokoke ning kotak iki terus. Ayo jenenge ra ngene kuwi. Ya ta? Kaca ngono tendhiang sisan. Nyoh raimu. Ya ngene sak karep-karepe cok tak nedit. Nggih, niki bebas-bebas mbok arep guang, arep unsalke kali wong wis tak nehke kowe. Kan gitu ta. Nah, itu kalau mau begitu ya tapi ya enggak apa-apa kalau untuk. Ning ketok nek kuwi kurang sempurna. Karena kadang-kadang kan begitu. Kasih pancingnya, jangan kasih ikannya. Alah iki hadise wong cetil. Al hadisul cetilu. Nah itu ta. Orang kok ngasih ikannya terus kasih dong pancingnya wong cetil. Nah, ngasih ya ngasih aja misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya begitu. Tapi ya berkali-kali. Walaupun sedekah ya ora ono jali-jali ya. Ya dulu kan saya sering cerita. Dulu saya belajar sedekah itu sama Pak Kiai Katib. Kembali belajar sedekah sama Pak Kiai Katib. Saya sedekah masa kere. Saya punya duit, laba, maklaran lemah, badi, sedekah, gajian, sedekah. Menulis nang koran dapat honor, sedekah, 10%, kadang 20%. Mundak kere mana? Nah, saya kan protes, gimana ini Pak Katib, Pak Kiai? Ya sedekah katanya tambah sugih, mah tambah kere. Ya terserah. Percaya teruskan, kalau enggak percaya ya berhenti gitu aja. Ngono iki lho jawab ya kurang ajar ta ya. Mangkel ta ya. Gregeton sedekah terus ya kere modar ya luweh. Ini ta. Nah, saya begitu. Nah, lama-lama baru. Nah, soalnya tuh mikirnya ngene wong sak seprono sprene ya ora tau sedekah kok ya anu to. Harus sedekah pisan nek mandi lha kowe iki sedekahmu nggo bayar kewajibanmu sedekah biyen-biyen iki rong apa-apane kok ya ngerti-ngerti 10.000 dinteni kok ora badi-badi ya 100.000 ya.
Aku tak salaman Pak Kiai ngamplop 200 sih mah kelangan 300 nang omahe. Jingok to kuwi. Lah kowe jutaan tahun rata sedekah sak jumlek ya kayak wiwit Nabi Adam rong dititahke kan tak. Ini kan dina iki kowe agek kuwi pisan kok lah njau ijol ya piye ngono lho yang bener aja. Terus kalau sekali sedekah langsung kelihatan ijole ya semua orang sedekah malah ndak ada yang mau menerima sedekah. Semua orang sedekah tuh lomba-lomba saling berlomba sedekah. Tak sedekah itu aku mau sedekah ya Pak. Nih kalau mau Bapak mau. Nah itu loh. Tak kasih sedekah berapa? 1 juta. Nah, ini kalau Bapak mau malah saya mau sedekah 10 juta kok. Mudar pera. Karena semua orang sudah ngerasain ini. Itu loh. Tidak ada ujiannya. Kalau sedekah bisa ada kalanya langsung ya terserah Allah toh yang menentukan Allah. Langsung diganti. Ada kalanya lewat diuji. Saya diuji. Tambah kiri. Dulu pernah. Enggak apa-apa. Padahal rumah saya kecil ya wis sedekah aku gini. Wah diuji Mas. Arep ngenake Gusti Allah jinguk kan dirawani ya to. Ya meng nesu aku ning atiku. Mangkel asline. Ya ora apa-apa mangkel Gusti Allah ora apa Gusti Allah iki mau ngapura. Sing ra entuke malah mangkel karo makhluk Allah itu lho ora kan. Dendam banget ora. Karena Allah itu Maha Pengampun. Dan kita mangkel itu karena kita iman kepada Allah. Itu loh. Kabar gue ya sama Allah ya dikasih lihat, dikasih wah banyak lebih dari yang saya perkirakan. Nah, itu caranya ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tahabu ada hadis ya. Salinglah memberi hadiah, maka kamu akan saling menyayangi. Nah gitu. Carane kan ngono kuwi. Nek nggon ABG iki dong ngono kuwi. Nek wong nek pas pacaran atau kepengin entuk pacar iki dong ngono kuwi. Dadi kanca naksir karo Tumini misalnya. Kanca tiba-tiba ngirim gelang jam ke Tumini. Ini hadiah. Ngirim apa nasi gudeg kirim ke ben Tumini mone sengit banget karo kancane bola-bali doncali gudeg, doncali macam-macam iki ya suwe-suwe ya. Seneng karo kanca. Kan ngono ta? Ngono iki lho carane. Dadi ku rasah langsung muni I love you rasah tok kirimi apa, sekrup apa. Nek wis ngono kuwi ya wong wis nibonangi kae, kowe rasah muni I love ngono agek muni I ngono kono meng me too. Wah ngono. Agek muni I ngono. Nek mung tok surate I love you ping 1000 utawa tok SMS. I love you ngono meng lenjak meng JJK. Apa JJK? JJI. Ini contoh margi ora bakal seperti itu. Nantinya itu kalau urusan begitu kok paham ya, tapi urusan-urusan yang lain kadang-kadang enggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar sedekah sir ya, pernah saya ceritakan ya. Amplop dikasih uang. Taruh neng kotak adzan, bensin adzan ki, karena saya tahu yang tukang adzan ki ekonomi ini udah sulit-sulit tenan. Nah, tulisi sedekah, mahdumum ke. Ada amplop ini tulisannya sedekah siapa yang meninggalkan ini. Ya karepku kita nggo dheke, Jik. Amplop tak tibake, tak ngetke, jalane njikok ora ana lho. Pengen ngerti ya malah wedi wong ngono, Dit. Aja-aja pasangan mah ngono Maksudnya iki tak tulisi sedekah barang iki dikira jebakan. Dit palsu ora lah itu obat kok ini. Sedekah sir supaya yang dikasih itu enggak tahu siapa yang ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya itu kalau dimulai dari sedekah, tapi ya sebelum sedekah itu ya berusahalah rezeki yang halal. Mana loh? Rezekine orang halal ya. Sedekah ya. Sedekah kan ibaratnya mandi.
rezekinya nggak halal misalnya, ngawur, tidak berusaha mencari yang halal, ya itu ya sama dengan mandi dengan air kencing. Makanya yang pertama itu cari rezeki berusaha yang halal, yang haram tidak usah. Nanti dari rezeki yang halal sebagian disedekahkan. Nah, itu checklist. Gitu dah. Kerjaan nyopet tapi rajin sedekah misalnya. Ya engko dia punya murid copet yang banyak. Misalnya kerjaannya nyopet, hasil nyopetnya kayak keulin 10%. Cara Pak Kiai iki sedekah 10% kayak keulin. Kayak ke raja, kayak ke sapa. Engko ulin raja sapa Rizal ngono, kabeh do pinter nyopet. Saka anu mau sedekah copetan iki mau. Ya ta? Ayo ngono ku, malah kaca dicopet sisan. Ya ta? Guru yang baik kan kalah dengan muridnya. Nah, itu loh. Dan ya ora dadi ganjaran kok ya begitu. Ora tidak jadi pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya tidak cukup hanya dengan sedekah terus berhenti, wah berarti aku sedekah, anggere sedekah seramung. Ya tidak, kan masih banyak lagi, ada khauf, ada roja. Ada wajah manis, ada baca sholawat, dan seterusnya, ada baik hati, ada. Nah gitu loh. Kita jangan terjebak setelah melakukan satu hal menganggap bahwa masalah sudah selesai. Tidak. Masalah itu harus diselesaikan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan sedekah. Cara yang harus dilakukan. Nanti masih setelah sedekah masih ada cara-cara yang juga harus kita kerjakan. Tapi kalau sedekah saja tidak dikerjakan, nah biasanya cara-cara yang lain itu hampir-hampir tidak berguna itu. Hampir-hampir tidak berguna. Tapi kalau sedekah sudah, cara-cara yang lain itu nanti menjadi efisien. Membersihkan hati, bersikap amanah, cerdas, dan seterusnya itu ya, murah hati. Ya, murah hati kan dari sedekah itu ya. Murah senyum, dan seterusnya itu jadi lebih mudah mengerjakannya. Kalau sedekah aja belum atau tidak cukup ya nanti yang lain-lain itu sulit. Dan hampir-hampir nanti kalau dikerjakan juga nggak ada apa-apanya. Karena kuncinya kan di situ. Wahaka aidan ngani Sibli, dan ada cerita Imam Yafi'i juga menceritakan dari Imam As-Sibli ya. Dan seterusnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.